Nah, mungkin masih ada 2 slide lagi. 6 pertanyaan gaya Sokrates. Ini nanti konsep pertanyaannya Sokrates ya. Yang pertama apa? Menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari yang disampaikan orang. Misalnya bertanya, apakah ini masuk akal? Yang kamu sampaikan ini rasional enggak sih? Masuk akal enggak sih? Argumennya apa? Alasannya apa kalau masuk akal? Ini namanya membahas implikasi. Yang kedua, apakah data yang kamu sampaikan itu cocok enggak dengan tema kita? Karena kadang-kadang ada yang memberi argumen, memberi data yang enggak nyambung, enggak relevan. Maka ditanyakan juga kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Yang kamu omongkan ini faktanya mana? Faktualnya mana? Dan ditanyakan juga yang terakhir, konsekuensi dari pernyataan itu. Kamu berani ngomong seperti itu, sudah mempertimbangkan enggak konsekuensinya apa? Ya konsekuensi itu ya enggak harus konsekuensi faktual, konsekuensi logisnya juga. Karena kamu menyimpulkan bahwa ini adalah itu, berarti yang berhubungan dengan itu berarti juga salah. Nah ini namanya konsekuensinya. Jadi karena berani diputuskan misalnya bahwa rokok itu sesuatu yang merusak, bisa tidak disimpulkan konsekuensinya semua yang berhubungan dengan rokok adalah hal yang negatif. Nah itu kan namanya konsekuensi. Jadi tidak sekedar sesuatu itu, tapi relasi jauhnya juga harus dihitung konsekuensinya. Karena kamu bilang bahwa kuliah yes, pacaran no misalnya. Coba kamu hitung konsekuensinya. Berarti kalau ada cowok ganteng atau mahasiswi cakep seperti apapun nembak ke kamu mesti nolak ya. Konsekuensinya kan itu, karena pacaran itu no. Kamu mesti tidak ingin kuliah sambil pacaran. Berarti kalau ada urusan apapun, kalau itu berhubungan dengan kuliah, ya kuliahmu kamu nomor satukan, yang lain minggir dulu apa begitu. Itu namanya konsekuensi. Misalnya kalau kamu tadi bilang kuliah itu nomor satu, kalau orang tua gimana? Orang tuamu meminta sudah tidak usah kuliah saja, pulang saja, duitnya bapak habis misalnya. Itu kan ini namanya konsekuensi dari pernyataan. Apa iya begitu? Yang kedua, gayanya Sokrates juga kadang-kadang mempertanyakan pertanyaan. Kalau ada orang tanya, terus dia tanya. Ini kayak saya lupa berapa waktu yang lalu ada kasus, kenapa kok kamu tanya itu? Jadi, menurutmu mengapa kok aku menanyakan ini? Apa maksud pertanyaan itu? Karena kadang-kadang ada pertanyaan itu yang ingin tahu, ada pertanyaan mempertanyakan, ada pertanyaan retoris, ada pertanyaan. Ini harus tegas dulu. Kamu ini memang bertanya, ingin tahu atau nguji aku? Atau retoris, sebenarnya jawabannya sudah jelas atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Jadi kan kadang-kadang di dialognya Sokrates ketika dia tanya ke temannya balik tanya. Lah kalau menurutmu gimana kok kalau ini salah terus? Nah dia tanya, lu, wong aku tadi tanya ke kamu kok balik tanya ke aku? Maksudnya pertanyaanmu itu apa? Kamu nyerah, tidak bisa jawab lagi atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Terus mengklarifikasi konsep. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Term-term konsep definisi itu harus tegas dulu. Apa maksudnya, apa definisinya, apa hubungannya dengan yang kita bicarakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan asumsi. Orang berpikir itu kan biasanya ada asumsinya. Kalau tidak ada asumsinya kita tidak bisa berpikir jauh. Asumsi itu hal-hal yang jangan dibantah. Kalau dibantah nanti bangunan argumennya gagal. Itu kan asumsi.
Sosiologi misalnya mengasumsikan manusia itu makhluk sosial. Selalu butuh orang lain. Ini asumsi. Nah, ketika kita membahas sesuatu, asumsinya apa? Kayak kita ini ngaji filsafat, asumsinya ya berpikir itu mutlak. Filsafat itu penting. Ini namanya asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan lagi. Nah, dalam setiap bangunan argumen selalu pasti ada asumsi. Kemudian pertanyaan untuk menyelidiki alasannya apa, buktinya apa, mengapa itu terjadi, bukti pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan tentang sudut pandang. Kalau pandangannya begitu, pendapatmu begitu, kira-kira dengan pendapat itu yang diuntungkan siapa, yang rugi siapa? Mengapa menurutmu pendapat ini lebih baik daripada pendapat itu? Apa sih bedanya pendapat ini dari pendapat itu? Nah, ini namanya mempertanyakan sudut pandang. Kalau sudut pandangmu seperti itu kira-kira yang diuntungkan kubu mana? Kamu sengaja atau enggak sih menguntungkan kubu tadi itu? Atau sebenarnya ya implikasi saja dukungan keuntungan itu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan ala Socrates. Jadi silahkan kamu latihan. Tadi kan kuncinya ada di pertanyaan-pertanyaan. Ini rumus-rumus pertanyaan dari Socrates. Ada 6 gaya. Kalau ada yang ingin detail tentang cara bertanya yang benar, boleh diulang rekaman ngaji filsafat. Kita pernah membahas satu sesi penuh tentang cara bertanya. Itu teorinya panjang.